Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, kita berjumpa kembali di materi kali ini, yakni tentang Hadaratul Islamiyah, yakni peradaban Islam. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang qiraah, yakni bacaan yang berkaitan atau yang menjelaskan tentang peradaban Islam ini. Di sini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama tentang materi qiraah tersebut, kemudian kita terjemahkan, kita baca dan kita terjemahkan, kemudian kita latihan supaya melihat kemampuan kita dalam memahami teks qiraah ini. Kita baca terlebih dahulu pada slide pertama ini. Al-Hadaratul Islamiyatu bainal amsi wal yaum. Peradaban Islam antara dulu dan sekarang. Anzalallahu al-Qur'ana ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hudan lil muslimin, petunjuk bagi kaum muslimin, walinnasi jami'an, dan kepada manusia secara keseluruhan. Fahtajal muslimuna ila qiraati hadzal kitabil karim. Maka kaum muslimin membutuhkan untuk membaca kitab yang mulia ini, wa fahmi ma'anihi, dan memahami tentang makna dari Al-Qur'an itu. Fazaharat ulumul qiraat, maka timbullah atau muncullah ilmu-ilmu qiraat, wa ulumut tafsir, dan ilmu-ilmu tafsir, wa tafsir, dan tafsir. Ada perbedaan ya, ilmu tafsir dan tafsir. Wa ulumul lughatil arabiyyah, dan ilmu-ilmu bahasa Arab. Wahtajal muslimuna, dan begitu juga kaum muslimin membutuhkan ila ayyafhamu, untuk memahami as-syari'ah, yakni tentang syariat. Maka di sini fazaharat ulumu usul fiqh, maka muncullah ilmu usul fiqh, ilmu usul fiqhi, wal fiqhi, dan ilmu fiqhi itu sendiri. Waqad faradal Qur'anu, dan Al-Qur'an juga mewajibkan kaum muslimin, alal muslimina, ayyatafakkaru, untuk memikirkan fi ahwalil kaun, tentang kejadian alam atau penciptaan alam ini ya, keadaan-keadaan alam. Wabihaza, oleh sebab itu ya, ihtamal muslimuna, maka kaum muslimin juga membutuhkan bil ulumit tajribiyah, yakni ilmu-ilmu terapan ya. Fazaharat, maka muncullah ulumul kimia, timbullah ilmu kimia, wal fizia, kemudian ilmu fisika, tibbi, ilmu kedokteran, wa ma ila zalik, dan selain daripada itu, minal ulumit tabi'iyah, dari ilmu-ilmu pengetahuan alam. Kemudian di paragraf kedua ya, wa zaharal manhajut tajribiyyu, dan timbullah metode terapan ini li awwali marratin, pada awal mulanya, fi tarikhil hadaratil basyariyah, dalam sejarah peradaban manusia, ala ulama Islam, yakni dari ilmuwan muslim ya. Waktu biro Jabir ibn Hayyan, sehingga Jabir ibn Hayyan itu dianggap min awailil ladina adkhalu hadzal manhaj fi abhasihim, orang yang pertama kali memasukkan metode terapan ini dalam penelitiannya. Maka Jabirun a'zama kimiyai, dan Jabir sehingga termasuk tokoh ilmu kimia. Wa min musannafatihi fi kimia, dan di antara karya-karyanya di bidang ilmu kimia ini, kitab Khawas, ini nama kitab ya, wa kitabus sab'in, dan kitab sab'in, wa kutubun ukhra masyhuratun, dan kitab-kitab yang lain yang terkenal. Wa huwa ya'malu saydalaniyan fi Kufah, dan dia bekerja sebagai apoteker di Kufah, di kota Kufah. Kemudian waktu biro Ibnu Haisam, dan Ibnu Haisam juga dianggap min ruwadil ladhi, orang yang pertama kali yu'assisu manhajat tajribi, menerapkan pokok bahasan ilmu terapan ini fi ilmi fizia,
yakni pada ilmu fisika. Bahwa yunshi'u ilmu daw, maka timbullah ilmu cahaya. Wastaharul Bairuni, dan Bairuni dikenal bi qiyasi ab'a'il ard, tentang jarak bumi, wa bayani kusufis syamsi, dan menjelaskan tentang gerhana matahari. Wa naqasa adillata ala qarawiyyatil ard wa dawaraniha, dan dia mendiskusikan tentang petunjuk yang berkaitan dengan peredaran bumi, haula mihwariha, yang beredar pada porosnya, wa haula syamsi, dan di mengelilingi matahari. Wa batakara mirsadan, kemudian muncullah ya, dia menemukan mirsadan, teropong, lirasdil kawakibi wan nujum, untuk meneropong bulan dan bintang. Itu ilmu astronomi ya. Kemudian wanajah ar-Razi fi tibbi, dan ar-Razi sukses dalam ilmu kedokteran. Wa kana lahu ma'arifut tibbiyatun wasi'atun lam ya'rifha ahadun qablahu, sehingga dia memiliki pengetahuan yang sangat luas di bidang ilmu kedokteran yang belum ada seorang pun sebelumnya mengetahui tentang ilmu itu. Walau tiba bi amirit atibbai, dan sehingga dia dijuluki atau diberi gelar sebagai bapaknya atau pelopor ilmu kedokteran. Wakana Ibnu Nafis, dan adapun Ibnu Nafis, awwala manik tasapat dauratat dawamiyah, orang yang pertama kali mengungkapkan tentang peredaran darah, wa bayyana harakatid daurah, dan menjelaskan, orang yang menjelaskan tentang pergerakan atau peredaran darah, firli ataini, di paru-paru, wa fil jismi, dan di tubuh manusia. Wastahara kadzalika bitasrihil jismi, yang demikian itu sehingga dikenal sebagai anatomi tubuh, wa huwa asasu ilmi tasyrih, dan ini merupakan awal mulanya ilmu anatomi. Wa sabaqa kadzalika ulama ul islami, begitu juga kemajuan atau begitu juga terdahulu ulama-ulama Islam itu mementingkan riyadhiyat dalam ilmu matematika. Minhum Ibnu Jabir Al-Bayyani, diantaranya ada Ibnu Jabir Al-Bayyani, kemudian wa Musa, dan Musa, wa Ibnu Syakir Al-Bairuni. Maksudnya Musa Ibnu Syakir dan Bairuni ya. Musa Ibnu Syakir dan Bairuni. Ini tokoh-tokoh di bidang ilmu matematika. Sekarang kita lanjut di paragraf yang ketiga. Hakaza kanal islamu min aqwa awamilit taqaddumi, demikianlah Islam yang menjadikan faktor terkuat dalam kemajuan peradaban pada bidang ilmu-ilmu yang bermacam-macam. Wa hakaza taqaddamat, dan begitu juga kemajuan hadaratul islamiyah, peradaban Islam, fi waqtil ladzi, pada waktu yang mana pada waktu itu kanat fihi Auruba, pada saat itu Eropa, fi zulamil jahli ya, pada masa kegelapan ya, ini pada masa kebodohan. Pada saat kapan itu? Di sini jelaskan fi waqtil ladzi yusamma bil qurunil wusta, yakni pada masa yang dikenal dengan abad pertengahan. Wal yaum, sekarang, nusahidu katsiran minad duwalil gharbi, kita menyaksikan banyak dari negara-negara barat, di Amerika, seperti di Amerika, wa Auruba, di Eropa, laha saytorotun uzma, dia memiliki pengaruh yang sangat besar, alad duwalil islami, terhadap negara-negara Islam, wa ghairiha minad duwali fil alami kullih, fi jami'il mayadin. Jadi dia sangat menguasai, memiliki pengaruh yang besar terhadap negara-negara Islam, termasuk juga negara-negara yang lain yang ada di dunia ini. Fi jami'il mayadin, di semua bidang atau di semua aspek. Al-hayati, semua aspek kehidupan. Seperti di sini al-iqtisadiyah, perekonomian, wasiyasiyah, politik, wal hadariyah, dan juga peradaban. Aina nahnul muslimin al-yawm min ulaikal gharb.
Ini yang jadi pertanyaan terakhir pada teks ini adalah di mana kita kaum muslimin saat ini di tengah-tengah kemajuan barat. Ini sebagai bahan introspeksi buat kita bahwa sudah saatnya kita untuk menjadi muslim yang memiliki kemajuan di segala bidang ya. Nah, ini tentang materi. Sekarang kita terjemah sudah tadi ya. Tapi di slide ini juga kami cantumkan secara keseluruhan terjemahannya. Paragraf 1, kemudian paragraf 2. Ini lanjutan dari paragraf yang kedua, dan ini paragraf yang ketiga. Sekarang kita latihan. Ini silakan lihat di LKS ya. Di LKS ada latihan, ada soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nanti silakan dikerjakan. Setelah dikerjakan nanti silakan dikumpulkan ya. Jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di grup atau juga ditanyakan di kolom komentar. Baik, itu saja materi kita di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Kami ucapkan terima kasih. Untuk yang belum tekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Dan jika video ini bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain, silakan dibagikan ya. Boleh dibagikan di media-media sosial yang lain. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi.